Top FM. More music variety. Top. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95.1 Inspirasi kita semua. Halo, apa kabar temannya di kesempatan malam hari ini? Apa kabar semua? Semuanya dalam keadaan sehat di kesempatan malam yang berbahagia ini. Ya, seperti biasa temannya, Bayu kembali hadir untuk menemani temannya di siaran podcast Radio Singosari Talk Show untuk malam hari ini. Ya, dimana untuk Radio Talk Show untuk temannya seperti biasa di edisi Sabtu atau di edisi Minggu ya. Di edisi Minggu malam Senin ini kita masih bersama biasa sampai dengan pukul 19 hingga pukul 20 nanti. Ya, kita bersama teman-teman dari Universitas Peradaban Bumiayu. Dan untuk malam hari ini, untuk talk show kita yaitu organisasi dan kegiatan UMKM Universitas Peradaban Bumiayu untuk tema kita. Dan untuk narasumber kita, orang-orang spesial sudah hadir di tengah-tengah kita. Ada Mas Royke Loru, Ketua Badan Eksklusif Mahasiswa BEM UPB. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas. Wah, semangat, Mas. Alhamdulillah semangat. Sehat? Alhamdulillah Sehat ya. Dan juga ada Mbak Fadila Anggreni, Wakil Badan Eksklusif Mahasiswa BEM UPB. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam, Mas. Ya, sehat. Alhamdulillah sehat. Bisa ngapa Kora? Stitik. Ya, sebelum kita berbincang-bincang Mas Loru dan juga Mbak Fadila, saya lebih senang Mas Loru. Mas bener Mas Loru. Mas Loru. Mas Loru ya. Iya. Ya. Ini dari nama. Udah Ini kelihatan. Dari kelihatan. Mas Loru bukan orang asli sini deh. Benar. Benar, Asli Ambon. Asli Ambon. Asli Ambon. Wes, luar biasa. Ternyata Universitas Peradaban susah sampai Ambon ya. Ya, semester berapa? Udah semester 8. Semester 8. Wah, terakhir ya. Terakhir. Lagi susun skripsi. Ya, gitu, Pak. Oke deh, sukses ya, Mas. Amin. Loru, mudah-mudahan ambil di jurusan IT. IT. Teknik Informatika. Teknik informatikanya ya. Oke deh, selamat deh, mudah-mudahan menjadi orang yang nanti bisa membentengi negara ini dengan teknologi. Memang karena memang Amin. IT ini dari zaman sekarang ini memang menjadi sangat, apalagi di zaman media sosial ya. IT ini sangat dibutuhkan tenaga-tenaga ahlinya. Mudah-mudahan Mas Loru nanti ke depan bisa menjadi benteng-benteng media-media untuk teknologi informasi yang agar lebih positif lagi. Amin. Ya. Kemudian Mbak Fadila. Yes. Iya, malam hari ini semester berapa, Mbak? 7. Semester 7. Asli mana? Asli Banyumas. Asli Banyumas. Oh, tapi gede di Kalimantan Barat. gede di Kalimantan. Aku agak bingung deh. Ceritanya seperti apa? Ceritanya itu 2005 akhir, saya ketika itu kelas 2 SD, baru masuk seminggu, lalu dibawa orang tua saya ke Kalimantan. Sehubung emang ya sedikit ekonomi sebenarnya. Jadinya karena pada saat itu orang tua saya sedang mengkuliahkan kakak saya yang pertama dan membutuhkan biaya kuliah yang banyak. Akhirnya karena di sini sudah mentok, mau usaha apa lagi gitu. Akhirnya Ke Kalimantan. kita move ke Kalimantan gitu, merantau sendiri. Dan karena di sana juga ada saudara dari ayah, kakaknya itu udah orang transmigrasi dulu di sana gitu. Jadi kita ikut gitu. Nah, habis SMA pulang kuliah di Peradaban. Oh ya, Mas Loru nih saya. Oh ya, Mbak Fadila. Iya. Ini semester 7 ya? Iya, semester 7. Ambil English Education. English Bu Yuniar. Iya, Bu Yuniar. Bu Yuniar. Oke, mudah-mudahan Bu Yuniarnya untuk malam hari ini juga monitor. Ya, Amin. Ya, Mas Loru, ini penasaran ke Bumiayu, seperti apa Mas sejarahnya ini? Atau memang dari Ambon bisa celok gitu? Ya, jadi sejarahnya itu ikut tante dan om di sini sih sebenarnya. Karena emang kebetulan dari kecil tuh saya udah diasuh sama mereka. Oh, di Bumiayu ini? Ya. Berarti kecil di Bumiayu? Enggak, kecil saja itu emang lahirnya di Ambon saja sih. Oh, lahirnya di Ambon. Dibesarkannya di sini, Bumiayu. Jadi pindah itu sejak tahun 2007. 2007. 2007. Berarti 13 tahun ya? 13 tahun udah. 13 tahun. Bisa apa berarti dong? Sedikit-sedikit. Sedikit. Bisa. Apa baik, Mas? Kalau untuk bahasa kasarnya sih ya lumayan. Lumayan banyak. Tapi kalau untuk bahasa krama Inggil. itu
susah. Agak susah ya. Oke deh, sukses ya Mas Loru dan juga Mbak Fadila untuk malam hari ini ya. Untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini adalah karena beliau-beliau ini adalah ketua dan juga wakil ketua Badan Eksklusif Mahasiswa Universitas Peradaban Bumi Ayu. Ya tentunya untuk malam hari ini bincang-bincang kita adalah seputar organisasi dan kegiatan UMKM di Universitas Peradaban. Emang untuk kegiatan-kegiatan di Universitas Peradaban Bumi Ayu ini seperti apa Mas Loru? Ya, kalau kita berkaca untuk yang sekarang, untuk yang karena kita masa jabatan saya dalam masa jabatan, kalau dibilang yang masa jabatannya pandemi, jadi ibaratnya semua kegiatan itu online. Jadi kalau untuk dilihat bahwa organisasi-organisasi di peradaban sendiri itu untuk berkegiatan itu semuanya lewat online. Ada yang webinar, ada yang seminar, dan ada yang membuat lomba-lomba juga gitu. Dari 27 organisasi di ada 27? Wah. Ada 27 organisasi di kampus peradaban. 90% dari organisasi itu mengadakan kegiatan walaupun itu melalui online, event online, tapi suatu keuntungan bagi biar kampus kita tetap ada promosinya gitu. Itu 27 apa aja Mas? Ya, 27 itu mulai dari 13 jurusan, 8 UKM dan ditambah 1 komunitas masih baru dan 4 fakultas. Ya, 4 fakultas dan 1 BEM dan 1 DPM. Banyak ya? Banyak. Luar biasa ya. Kalau UMKM itu apa Mbak Fadila? UKM. UKM ya, UKM. Unit kegiatan mahasiswa yang tadi sudah disebutkan sama Mas Roy Keloru bahwasanya di UPB itu ada 27 organisasi mahasiswa di mana ada 8 UKM yang mana itu maksudnya adalah organisasi mahasiswa yang lebih kepada minat dan bakat mahasiswa. Biasanya ini calon-calon mahasiswa baru yang minat mereka di mana gitu. Jadi bisa mengembangkan minatnya di 8 UKM itu dan ditambah ada satu lagi itu komunitas baru. Nanti jika udah sesuai prosedurnya dia juga akan menjadi UKM. Kalau itu yang baru apa Mbak? Komunitas studi pasar modal. Jadi kita belajar investasi gitu. Jadi biar mewadahi teman-teman yang memang suka di bidang ekonomi dan investasi. Ya. Model-model kegiatan organisasinya seperti apa, Mbak Loru mungkin? Model-model kegiatan karena selama pandemi ini kita masih online sih. Jadi kebanyakan itu dari teman-teman seperti HMJ jurusan itu selalu mengadakan webinar dan seminar. Berarti itu diurus sama organisasinya langsung. Itu masing-masing fakultas atau masing-masing jurusan? Masing-masing jurusan. Ada? Ya. Masing-masing jurusan punya organisasi sendiri gitu? Iya, benar. Berarti nanti yang organisasi itu nanti yang mengurusi untuk kegiatan-kegiatan, misalkan nanti dari Mas Rocket Loru ini kegiatan dari jurusan IT. Nah ini kegiatannya apa gitu, misalkan ada kegiatan pengembangan apa, ini dari jurusannya Mas Loru yang mengurusi kayak gitu. Iya benar. Oke. Ini sangat luar biasa ya. Kirain cuma hanya BEM. Kalau BEM-nya sendiri ngurusi apa Mbak? Jadi kalau di struktur keorganisasian kampus itu kan ada lembaga legislatif DPMU, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, kemudian ada Badan Eksekutif Mahasiswa, itu ada tingkat universitas dan fakultas. Untuk universitas berarti kami yang hadir hari ini, dan kalau yang fakultas itu berarti di Universitas Peradaban kan ada 4 fakultas. Fakultas Saintek, Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sosial Politik dan Ekonomi. Jadi di situ tarafnya adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas gitu. Di bawah tarafnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas. Kemudian ada Badan Fakultas, ada HMJ-nya, yaitu maksudnya per prodinya dari per fakultas itu. Di Universitas Peradaban itu ada dari 4 fakultas itu lebih rinci jadi 13 jurusan. Jadi di situ ada 13 HMJ. Atau bisa juga disebut HIMA. Ada yang menyebutnya itu Himpunan Mahasiswa atau HIMA. Ada juga yang menyebutnya Himpunan Mahasiswa Jurusan HMJ. Kemudian
baru itu organisasi yang memang minat bakat, yaitu namanya unit kegiatan mahasiswa. Ya, dan BEM ini nanti berarti yang mengurusi ya Mas semua kegiatan yang ada di kampus itu, yang fakultas khususnya untuk ibarat induk organisasinya Iya, itu. Ya? Induk organisasinya di BEM. Oh, di BEM. Itu BEM. Oke, dan ini tentu menarik untuk setiap kegiatan. Apa aja nih yang terakhir dilakukan Mas Lor? Ya. Untuk terakhir kami untuk di BEMU sendiri itu terakhir kita mengadakan donasi. Oh, donasi. Donasi kita membagi masker untuk di sekitar Pasar Bumiayu ya, dan sembako. Sembako juga kami lakukan. Nah, di BEMU itu kebetulan kita bekerja sama dengan beberapa jurusan juga, HMJ juga. Nah, di situ kami tergabung dan membuat satu panitia kecil dan kami itu membuat donasi untuk membagi buat yang tidak mampu. Melalui proses penggalangan dana atau seperti apa? Ya, penggalangan dana. Dari intern untuk teman-teman mahasiswa atau keluar? Biasanya cari donaturnya. Mbak Fadila. Ya, jadi kegiatan itu kita cari donasi dari teman-teman panitian, cari donasi ke luar gitu. Dia ada juga dari pribadi yang memang ingin memberikan sumbangannya, ya monggo kayak gitu. Jadi kemarin sempat terlaksana ketika bulan Ramadan. Itu ada gabungan dari beberapa organisasi mahasiswa lainnya, tidak hanya BEMU yang membuat acara ini, karena ini gabungan, tapi tidak semua. Ya, hampir separuh dari organisasi mahasiswa di UPB. Ya, gitu. Oke. Dan menarik untuk bincang-bincang kita untuk malam hari ini tomannya. Ya, jangan lupa juga untuk tomannya teman-teman mahasiswa Universitas Peradaban Bumiayu. Hari ini juga ada di rumah. Ini juga bisa menyiarkan atau bisa mendengarkan ataupun bisa menyaksikan secara langsung untuk kegiatan podcast radio Talkshow ini, yaitu di jejaring sosial Facebook Top FM Bumiayu, atau juga di Instagram Top FM 91 Bumiayu, atau juga di channel YouTube Live Top FM. Ya, baik temannya, masih di 95.1 Inspirasi Kita Semua dan masih di podcast Radio Talkshow untuk malam hari ini. Ya, masih bersama Mas Roy Lauru dan juga Mbak Fadila Anggreni. Beliau adalah Ketua BEM Universitas Peradaban Bumiayu dan Wakil Ketua BEM Universitas Peradaban Bumiayu. Ya, untuk malam hari ini bincang-bincang kita untuk tema kita adalah organisasi dan kegiatan UKM Universitas Peradaban. Ya, Mas Lauru, untuk kegiatan dari BEM sendiri, mungkinkah ada kegiatan sih yang biasa kegiatan di luar gitu? Ya, jadi kebetulan dari BEM sendiri itu ada kegiatan 2 agenda di luar. Yang baru apa akan atau sudah terlaksana. Jadi yaitu kita mengawal yang namanya kawasan industri, karena kita ada kita sentra mendengar nih bahwa di wilayah Brebes sendiri akan adanya kawasan industri. KIB itu ya. KIB itu. Nah, di situ dari BEMU sendiri terjun langsung. Jadi kita mengawal mulai dari pembebasan lahan sampai dengan lain sebagainya. Itu kami dari BEMU terjun juga di situ. Berarti memang sengaja diikutkan oleh fakultasnya, atau ada tugas khusus dari fakultas, atau memang dari permintaan dari Pemda sendiri, Mas Loro? Enggak, kita waktu itu ditawarin dengan beberapa LCMM ya, OKP waktu itu. Dan saya melihat, wah bagus nih. Apalagi di kawasan kita di Brebes. Brebes kita sendiri, tanah kita sendiri. Ya udah, ya saya ambil aja udah waktu itu. Jadi kita bekerja sama dengan Brebes, Umus Brebes juga bekerja sama, kemudian dengan GMNI sama PMI, HMM. Kita bekerja sama dengan mereka untuk mengawal kawasan industri ini. Untuk dari teman-teman Universitas Peradaban sendiri ada berapa mahasiswa yang ikut? Kebetulan yang ikut baru kita berdua. Oke. Di atas nama Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi yang ikut dalam hal ini Badan Eksekutif Mahasiswa. Berarti untuk selama ini memang dari BEM ini juga ada komunikasi dengan teman-teman BEM yang dari universitas lain. Iya, seperti itu. Komunikasinya untuk seputar apa, Mbak? Seputar organisasi yang masing-masing organisasi dari teman-teman Badan Eksekutif Universitas dari Brebes, Tegal sama Slawi gitu. Dan di situ
ada beberapa isu yang hangat gitu. Jadi dari isu yang hangat itu kita angkat dan kita diskusikan. Kemudian bagaimana sih salah satu isu yang kita angkat untuk badan eksekutif namanya Bregas, Persatuan Brebes Tegal dan Slawi gitu. Jadi kemarin sempat di bulan Juli itu kita mengangkat tema untuk audiensi gitu kepada Pemda, DPRD Tegal, Slawi dan Brebes, dan yang baru terlaksana itu di Tegal. Mengangkat isu tentang RUU HIP gitu. Nah, yang terkait ini yang tadi KIB itu kita di luar dari Badan Eksekutif Mahasiswa. Jadi di sini kita Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Peradaban ini dapat undangan untuk menghadiri rapat dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Brebes itu untuk berbincang lah ya. Kita berbincang karena di Brebes sendiri kan sedang hangat-hangatnya tentang isu pembangunan nasional sebenarnya. Cuman isu ini pembangunan nasional kan ini rencananya mau di Brebes gitu, adanya kawasan industri. Nah, di sini teman-teman dari GMNI itu mengajak kita untuk bergabung gitu. Jadi ya semuanya mengajak, tapi dari situ hanya beberapa gitu yang memang berniat. Jadi ada Badan BEM UPB, GMNI, HMI, PMII dan IMM yang bergerak. Jadi di situ kita ngebahas pure KIB itu seperti apa, karena emang dikhawatirkan dengan KIB itu ini gitu kan. Jadinya dampaknya takutnya tidak diperuntukkan untuk Brebes gitu kan. Jadinya kita perlu mengawal. Jadi kalau ini sifatnya tidak sekali habis. Setelah kita audiensi kita tetap mengawal gitu sampai memang benar-benar kawasan industri Brebes ini berdiri dan memang semua pure untuk masyarakat Brebes gitu. Jadi jangan sampai gitu. Karena kan kita mahasiswa harus agent of change gitu kan. Jadi ya seperti itulah untuk kegiatan di luarnya Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas seperti itu untuk 2 kegiatan dari luar. Ya, kemudian untuk kegiatannya dapat diikuti oleh calon mahasiswa baru nih seperti apa? Dan juga prosedur menjadi salah satu anggota organisasinya Mas Loro. Ya. Sebenarnya tidak ada prosedurnya, tidak ada persyaratan sih untuk masuk di sesuai bakat dan minat dia aja masuk di mana. Karena di situ kita ada 8 UKM. Di situ ada Mahapala, di situ ada PSC, di situ ada olahraga. Nah, tinggal bagaimana mahasiswa baru punya bakat di mana, silakan mengembangkan bakat itu. Tinggal milih gitu ya. Tinggal milih saja. Mau di olahraga silakan, mau di PSC silakan, mau di teater senja silakan, sesuai dengan bakat dari teman-teman mahasiswa baru. Berarti memang Universitas Peradaban ini dengan banyak organisasi memang betul-betul memfasilitasi teman-teman mahasiswa. Ya, benar. Oh, luar biasa. Suka dan dukanya kuliah di Universitas Peradaban apa sih? Ayo, silakan. Mas Loro, dua-duanya deh. Dua-duanya. Nah. Suka dan dukanya apa sih? Lebih banyak sukanya. Lebih banyak sukanya. Bener nih. Sukanya ya. Karena ya di sisi lain kalau untuk sukanya kita lebih berkomunikasi dengan teman-teman. Lebih banyak diskusi dengan teman-teman. Nah, untuk dukanya sih nggak ada sebenarnya. Oh ya, ini Mas Nunsewu, Mas Loro ini kan notabene kan orang Ambon ya. Nah, ini mungkin ada kendala nggak Mas dalam mungkin komunikasi atau mungkin sambutan, woi kamu tahu bukan orang Brebes gitu dari teman-teman, ada nggak kayak gitu? Nggak? Kebetulan udah nggak ada sebenarnya. Nggak ada ya. Kalau untuk awal-awal masih SMP itu memang agak agak. Karena memang mungkin baru ya namanya juga orang baru biasa kayak gitu. Jadi kalau Mbak Fadila? Kalau saya juga banyak sukanya dan lebih kepada saya kuliah di sini gitu karena ini keputusannya saya gitu kan, melihat kakak-kakak juga kalau kuliah di Jawa dan ini keputusan saya terima dengan apapun itu gitu. Tapi lebih saya itu saya jadikan sebagai pengalaman dan
di Universitas Peradaban saya mendapatkan pengalaman banyak banget karena memang dari awal semester 1 saya udah gabung di organisasi gitu kan sebagai calon mahasiswa. Ketika saya masih maba itu dulu pertama kali yang saya masukin rumah organisasi yang saya masukin itu unit kegiatan mahasiswa gitu, salah satunya Peradaban Art Club gitu. Ya di samping itu banyak gitu, tapi saya lebih interest ke situ, saya ingin belajar situ gitu. Dan dukanya sih sebenarnya ya ada, cuman ya saya tutupin aja gitu. Karena dukanya lebih ke jauh dari orang tua aja sih, itu kadang ada timbul rasa kangen gitu. Itu aja. Kenapa sih? Kan notabene Mbak Fadila ini kan Banyumas, ya kan Banyumas. Banyumas ini kan notabene banyak sekali kampus yang luar biasa lah ya, kampus-kampus besar lah. Kok pilih di Universitas Peradaban? Ayo. Karena udah tertarik aja sih, lebih ke lebih deket. Kalau misalkan dulu milihnya di Purwokerto, ya maaf sih, ini bukan jelekin, lebih ke kayak orang tua juga janganlah. Kamu cewek gitu. Purwokerto terlalu metropolit gitu. Awalnya mungkin gitu. Pergaulan itu. Walaupun saya dulu nolak gitu ya. Ih kenapa sih nggak boleh gitu kan. Jadi ya udah sekarang sih lebih ke terima dan memang udah senang sih di sini, apalagi tinggal setahun lagi gitu lulus, tinggal memberikan sesuatu yang indah ke orang tua. Ya seperti itulah. Amin. Okay. Ya berarti memang dari Kalimantan, berarti ini memang dari orang tua memang sudah pokoknya ambil jangan yang di metropolis gitu. Iya kayaknya kayak gitu doanya jadinya. Ya udah akhirnya memang disarankan di sini gitu, dan doanya orang tua sih kayaknya deh. Karena ya saya rasakan pribadi sih di UPB ya lebih ke akhirnya ada sisi edukasi, sisi religiusnya benar saya dapat gitu, karena teman-teman di sini sangat mengayomi, ayo ketika selesai perkuliahan gitu ngajak sholat gitu. Yang awalnya dulu mungkin saya masih belang betonnya kebangetan gitu, sehari satu kali gitu kan atau 2 kali, sekarang kayak lebih ngerti gitu, karena emang iklimnya di sini lebih religius ya, jadi saya terbawa gitu. Mungkin itulah salah satu doa dari orang tua saya sih, terkhusus ibu, pasti menginginkan anak perempuannya yang jauh lebih baik kayak gitu. Oke, kalau Mas Royke, ini kan notabene non muslim ya. Ya, ini ada kendala nggak Mas ketika di mata perkuliahan yang karena dari sisi basicnya kayaknya UPB ini kan religi gitu. Benar. Ya. Jadi kebetulan ketika emang ada mata kuliahnya studi Islam itu ada. Jadi di semester 1 itu ada studi Islam, semester 2 itu ada bahasa Arab. Jadi kedua itu saya ikut. Saya ikut. Serius? Saya ikut. Tapi semacam tidak diwajibkan